Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ahmad Sabda Maulana dari Psikologi Abdurrahman Pekanbaru. Nah, di kesempatan kali ini guys, saya bukan sedikit ya, kayaknya saya akan cerita, ya sedikit curhat, sekedar sharing. Ini tentang pengalaman pribadi sih, jatuhnya. Jadi teman-teman, di sini ada nggak yang pernah merasa kalau kita itu melakukan sesuatu atau ingin melakukan sebuah kegiatan, ketika ada orang lain kita tuh malah lebih bersemangat, atau orang lain itu membawa pengaruh bagi kita, mau itu menjadikan kerjaan kita menjadi cepat selesai karena semangat, atau malah justru menjadi penghambat karena terganggu oleh orang tersebut. Nah, saya ada cerita nih sedikit teman-teman. Jadi gini, pada saat saya dulu sebelum memutuskan untuk kuliah nih ya, saya kan dulu ingin menjadi seorang abdi negara. Nah, pada saat saya olahraga di stadion utama, tahu lah ya di mana ya kan, di stadion utama itu kan tempatnya orang olahraga. Nah, pada saat saya olahraga di sana, saya jogging, saya lari, ingin mempersiapkan untuk tes menjadi abdi negara. Saya melakukan lari itu 3 putaran selama 12 menit, itu yang saya targetkan paling utama, karena saya merasa itu adalah syarat maksimalnya 12 menit itu harus 3 putaran. Setelah saya selesai melakukan, saya melihat nih ada seorang, bukan pelari, dia hanya sekedar olahraga, tapi dia bisa menyelesaikannya dalam waktu 10 menit gitu, kan lebih cepat dari saya gitu. Sedangkan dia itu hanya untuk olahraga biasa, tidak ada untuk unsur yang lain, hanya untuk olahraga. Nah, di sini kan saya langsung memikirkan, orang biasa loh yang memang tidak ada niatan ingin mentes menjadi seorang abdi negara, kok malah bisa gitu. Nah, jadi di sini saya mencoba, ya walaupun berat tapi saya terus mencoba. Akibat dari saya melihat orang itu, saya menjadi teraktivasi dan termotivasi, sehingga alhamdulillah saya bisa melakukan 3 putaran dalam kurun waktu 10 menit lewat dikit lah. Nah, ternyata nih, karena faktor ini tadi, yang saya rasakan ini ternyata ada loh teorinya yang membahas gitu. Ada juga bisa dijelaskan secara ilmiah dan secara teori. Namanya adalah fasilitas sosial. Jadi fasilitas sosial ini adalah fenomena di mana kehadiran orang lain itu berpengaruh buat kita atau buat suatu kelompok. Nah, jadi ada sedikit cerita lagi nih teman-teman. Itu waktu saya SMA, tepatnya pada 10 November. Itu di sekolah sedang mengadakan acara peringatan Hari Pahlawan ya teman-teman ya. Itu di sekolah itu melakukan banyak sekali kegiatan, perlombaan itu banyak sekali. Salah satunya adalah PBB. Jadi saya salah satu anggota PBB sekaligus menjadi danton buat mereka. Pada saat kami sudah latihan nih kan, sudah latihan, tapi pada saat hari H yang akan tampil, kami itu termasuk saya merasa kayak gimana ya, kurang pede gitu, kurang percaya diri. Kenapa? Setelah saya melihat orang lain atau kelas lain nih, penampilan itu bagus, performnya itu bagus. Yang bikin saya kurang percaya diri itu karena itu tadi, seperti kan PBB supaya nampak terlihat beda dari yang lain, jadi kami mencoreng-coreng muka. Waktu itu dengan pensil alis dicoreng di pipi, dibikin kayak 3 di sini kan. Pada saat kami keluar, kami diejek nih, dibilanglah kami pasukan kucing garong, pasukan meong gitu. Jadi bagaimana cara saya supaya teman-teman saya itu menjadi percaya diri, apalagi tugas seorang danton itu adalah membuat anggotanya itu menjadi percaya diri. Nah, di situ saya langsung mencoret-coret muka mereka dengan arang. Jadi
bikin samaran malam bagaimana seorang tentara dengan samaran malamnya, saya coret-coret mukanya. Waktu kami tampil itu masih diejek, tapi saya tidak peduli. Saya tetap fokus menjalankan tugas saya sebagai Danton mengarahkan anggota. Nah, lagi-lagi nih, ternyata ini nih udah dibahas juga di teori fasilitas sosial. Ini adalah termasuk salah satu distraction konflik, atau kita dihadirkan dengan dua pilihan. Yang pertama, kita itu fokus kepada subjek, itu teman saya anggap kelas lain yang mengganggu, atau kita fokus pada tugas. Nah, saya di sini memilih fokus pada tugas, dan hasilnya kelas kami menjadi juara 1, guys. Begitu teman-teman. Jadi saya tidak peduli dengan orang lain, saya tidak peduli dengan CMR orang lain. Yang saya pedulikan yang penting kami tampil dan hasilnya itu maksimal. Alhamdulillah di situ. Nah, bagaimana teman-teman? Menarik nggak psikologi? Sudah mulai tertarik ingin masuk psikologi? Yoi, kapan lagi ya? Nah, sama seperti ini teman-teman. Ketika teman-teman mungkin merasa pandai membaca puisi dengan syair, mungkin lantunannya sudah pas. Tapi ketika teman-teman melihat orang lain membaca puisi yang lebih bagus dari teman-teman, teman-teman ini termotivasi lagi nih, karena yang awalnya biasa sudah mulai meniru dia. Nah, ternyata ini lagi-lagi dibahas nih dalam teori psikologi yang namanya aktivasi, dimana kita melihat itu kelebihan orang lain supaya kita dapat memperbaiki kemampuan kita tadi. Bukan yang nggak bagus, bagus kemampuan kita awalnya, tapi ya supaya lebih bagus lagi, kan begitu teman-teman. Nah, ada lagi yang namanya teori evaluasi, di mana teman-teman tadi kan sudah terbiasa baca puisi dengan syair, terus teman-teman disuruh untuk nyanyi. Memang agak mirip karena ada syair, cuman kan agak berbeda, not tangga nadanya kan berbeda. Nah, dengan demikian sebenarnya teman-teman bisa, cuman teman-teman kurang pede. Hal ini juga dibahas dalam namanya teori evaluasi, di mana teori evaluasi ini adalah salah satu teori teman-teman itu bisa mengerjakannya yang sederhana tapi agak kesusahan di kegiatan yang kompleks begitu. Jadi karena takut dievaluasi, karena takut mungkin diberi masukan-masukan yang jelek, jadi teman-teman yang hanya melakukannya ala kadarnya, tidak semaksimal itu. Padahal mungkin teman-teman kalau melakukannya dengan maksimal, nah itu kan bisa hasilnya lebih maksimal. Gak usah peduli kata orang, kan begitu. Bagaimana? Kompleks bukan pembahasan tentang psikologi. Jadi psikologi tidak hanya membahas tentang klinis, tidak hanya dengan penyakit-penyakit mental, tapi juga banyak yang dibahas seperti pendekatan, kepribadian, pertumbuhan, perkembangan. Itu semua dibahas di psikologi. Sampai yang sehari-hari ini sudah kita lakukan pun dibahas di teori psikologi sosial. Bagaimana untuk teman-teman yang ingin kuliah tapi masih bingung nih jurusan apa? Bisa jadi jurusan psikologi menjadi pilihan teman-teman. Bagaimana, sudah mulai tertarik? Saya rasa sudah lah ya. Dengan ya teman-teman mungkin pernah lah melihat seperti yang di TikTok kan FYP, kata orang psikologi begini-begini, fakta psikologi begini. Oke teman-teman, apapun keputusannya itu di tangan teman-teman. Itu sedikit cerita saya pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf jika saya ada kesalahan dalam penyampaian, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time video.